Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wonders Academy. Kali ini saya udah mendarat lagi di rumah setelah tadi dari pagi sampai jam berapa ya? Jam 2 saya anterin anak saya ke area Setiabudi ya. Di area belakangnya Sinar Masland kalau tidak salah ya. Pertama kalinya saya ke area situ untuk yang bersinggungan dengan bola teman-teman ya. Jadi udah nggak mantau-mantau affiliate, dimana ya sudah yang terjadilah gitu aja. Yang pasti tadi pagi saya sudah mulai scheduling ya. Di video tadi pagi mungkin saya upkan ya. Saya scheduling sampai malam, dan per akun utama dan akun kedua saya 5 video. Dan moga-moga terus bisa konsisten. Dan tadi saya juga sempat baca ya, ada komentar dari brother siapa tadi itu. Saya bilang, wow, amazing nih. Jadi nyetrum vibe-nya itulah yang saya perlukan ya teman-teman. Dan mungkin siapa tahu juga teman-teman memerlukan vibes-nya, nyetrumnya itu yang supaya tetap semangat, jangan menyerah apapun yang terjadi gitu ya. Nah, ini sambil tak baca komentar nih teman-teman ya. Tetap dari Kak Arka Techno. Tetap semangat semuanya. Bener Pak, harus niat dan hasilnya lillah. Wah, saya sebelumnya sholat aja jarang-jarang. Kadang cuma maghrib sama isya aja. Dan itu pun sering telat Pak. Semenjak saya lihat YouTube video jenengan yang pokoknya niat apapun hasilnya serahkan sama Allah, disitulah saya mulai sadar harus perbaiki ibadah ya saya Pak. Dan alhamdulillah baru 3 hari ini saya sholat 5 waktu. Ugal-ugalan nih. Masya Allah, hasilnya komisi tembus 200k sehari sampai sekarang. Maaf Pak curhat, makasih Pak, ilmu yang bermanfaat. Jujur Mas, ini brother ya, kalau ngomongin masalah share ilmu, sebenarnya saya tuh nggak punya ilmu yang lebih lah, cuman pokoknya yang saya di kepala saya lepaskan aja, karena saya ini hidupnya emang ya modal nekat doang. Secara knowledge-nya kurang, secara keberanian kurang, secara modal kurang. Pokoknya wes akhirnya saya ambil titiknya di situ. Wah, ini udah, kalau saya sandarannya ke orang lain, ke seorang apalah gitu, orang lain lah tentunya ya. Wah, ini saya sering ketipu, sering nggak ini gimana ya, saya nggak punya guru, nggak punya mentor, ya sudahlah, bahasa saya akhirnya saya belokkan aja lillah. Dan ini bukan karena saya teman-teman ya, tapi karena ya jenengan semua, dan tentunya juga dari Tuhan gitu loh. Sebenarnya kita punya kelebihan masing-masing ya. Saya banyak kekurangan, dan saya sangat happy mendapat komentar bukan karena sayanya, tapi ada orang bisa berubah. Itu luar biasa teman-teman. Sebenarnya kita tuh bisa loh berubah, siapapun kita ya. Dan amazing, coba dapat 200k. Itu bukan serta-merta karena ibadahnya berubah sebenarnya, tapi mindset, ketenangannya, karena pasrahnya, itu membuat pola pikir yang tadinya mumet, ruwet, stres, galau, itu jadi tenang, cool, akhirnya berpikir bisa jernih. Itu sebenarnya secara logiknya di situ. Tetapi memang ada alurnya ke area setiap kita mendekat ke arah kreator kita, Tuhan gitu ya. Tentunya itu yang ketenangan tadi yang didapat teman-teman. Sebenarnya gitu. Nah, coba tak sambung bener juga. Nah, makanya wah, beliau nih inspirasi juga ya, bahwa teman-teman sebenarnya ketenangan, kepasrahan, ya udah yang terjadilah. Mungkin saya runut cerita saya sedikit ke belakang teman-teman. Saya ini pernah ngerasain bangkrut separah-parahnya di 2017 sampai 2019, di mana saya belajar entrepreneur, wirausaha, bangun Wonders ya. Jualan saya itu, saya dari seorang kantoran yang sok-sokan move ke wirausaha dengan knowledge nol, modal nekat. Akhirnya yang tadinya saya nggak pernah bersinggungan dengan hutang, saya berhutang dan saya kolaps, keluar kerja, bangkrut. 2 tahun berbesmili di situ, bener-bener saya gimana ya, stresnya level dewa, penyakitan karena stres, dan ujung-ujungnya saya berapa kali masuk rumah sakit sampai terjadi saya harus operasi. Ada yang usus buntu lah, ada yang wasir lah. Wah, yang seumur-umur
namanya meja operasi aja nggak pernah terbayang. Kondisi hancur, hutang banyak, nggak bisa bayar. Itu hidup saya kayak dibialik, teman-teman. Pak! Di situ akhirnya saya merenung di sepertiga malam yang terjadi. Ya saya berpikirnya gini, endingnya ya sudah, yang terjadilah, saya cuma pasrah. Pada saat saya bisa mengenolkan itu gitu, ketenangan datang. Saya bisa tenang. Sekarang saya udah pasrah, yang terjadi mau diapain lagi, kalau orang Jawa cerita tuh pasrah bongkoan gitu, teman-teman. Dan itu terjadi, akhirnya membuat pola mindset saya berubah. Oh iya ya, ya sudah, yang terjadi ngapain gue stresin gitu. Dan bisa ke bawah sampai saat ini, ya sering saat ini pun stres. Gimana nggak stres, misalkan wah tiktokan nggak ada hasilnya gitu kan, tiktokan terus-terusan apa tapi view-nya remuk gitu. Kalau mindsetnya ke bawah terus ke situ, wah ya wajar kerasa, tapi geser. Wah nggak apa-apa, tapi geser lagi ya. Pas sepaneng, tapi harus cepat berbalik. Ya mungkin dengan ibadah tadi on time, makanya pada saat lagi sepaneng ibadah kembali normal, gas lagi. Nah itu memang manusia kalau dibilang kalau tidak lepas dari masalah, yes. Kalau manusia nggak kena masalah, artinya apa, teman-teman ya? Ya kita udah nggak hidup, karena manusia itu adalah perpindahan dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Oke, for example gini deh, mungkin brother yang tadinya ibadahnya kurang, terus tiba-tiba berubah jadi udah bagus, omsetnya, profitnya naik jadi 200 gitu ya. Ini setelah 200 apakah nggak ada masalah? Pasti masalah. Gimana caranya jadi 1 juta? Nah itu kan problem. Nah masalahnya apa? Oh ya berarti gue harus nambahin. Mungkin ya kontennya lebih banyak, akunnya lebih banyak, timnya lebih banyak. Nah timbul kan masalah datang satu ke masalah yang lain dan lain. Pada saat kita udah nggak ada masalah, berarti kita udah off ya. Itu teman-teman, saya terus belajar. Ini TikTok affiliate bukan cuma sekedar menjemput cuan, rezeki, tapi juga proses pembelajaran. Kayak kemarin saya ngebahas masalah endurance ya, saya dengar siapa, ketabahan, kekuatan, gimana kita bisa terus berusaha pada saat konten kita nggak ada yang nonton, konten kita nggak ada yang closing, terus kita coba terus. Makanya kalau saya tarik juga dari ceritanya Mas Berto, salah satu afiliator yang sudah di atas kita gitu ya teman, beliau bicara bahwa salah satu yang urgent, yang penting di TikTok affiliate apa? Sabar. Dan juga ego. Ego contohnya, bayangkan seorang yang elite, kerja kantoran, bisnis besar, terus harus berbicara, ayo kak beli-beli dengan harga, nih harga promo. Ibaratnya kita menjatuhkan yang keakuan kita ke level terendah. Kuat nggak? Berani nggak? Dan ini saya dengar ada beberapa juga, kayak siapa ya? Ada yang cewek siapa cerita juga, dia bahwasanya cerita, wah dia kan kelasnya elite, terus ngapain gue jualan yang harganya affiliate yang cuma 10.000, 20.000, bahkan profitnya di bawah itu gitu kan. Dia mandang sebelah mata. Tapi entah kayak gimana prosesnya, beliau coba akhirnya kayak ke bawah gitu, karena jadi habit, malah happy gitu. Yang tadinya merasa kasta sosialnya di atas, terus harus jadi seorang afiliator yang dengan komisi 500 perak, 1.000 perak. Tapi nyatanya beliau justru sekarang, aku lupa cewek siapa itu. Kalau teman-teman siapa tahu yang paham silahkan di-share. Tapi beliau sekarang malah jadi seorang afiliator yang wah udah nggak, ibaratnya nggak kenal malu. Makanya inilah dibilang ego tadi teman-teman. Terus merasa wah aku udah punya usaha, punya bisnis. No, ini bukan tentang itu, tapi tentang gimana mengalahkan ego. Dan kita juga harus sabar, konsisten. Ini yang berat, konsisten, sabar. Nah kalau tadi kemarin semalam ya ada Mas Bro Gedor ya, beliau cerita, waduh Pak Bro anyep gitu. Nah sebenarnya itu realitas sih kayak gitu teman-teman. Dan saya tadi juga dari lapangan bola, saya ketemu orang juga yang di luar nalar juga teman-teman. Saya tuh hanya cuma nganterin anakku bola, ngobrol-ngobrol, ternyata saya jumpa salah satu owner bisnis yang bisnisnya udah ekspor ke luar negeri. Wow, saya bilang kok bisa ya? Saya ini bukan siapa-siapa, wong desa yang ya katro, yang apa adanya, yang tapi kok bisa dipertemukan, diperjumpakan, akhirnya ngobrol sampai sekarang terjadi komunikasi. Dan saya tanya-tanya aja gitu. Beliau produknya sudah sampai ke luar negeri, diekspor gitu, masih muda, humble gitu. Dan salah satu hal yang tak pantau, ibaratnya jalur langitnya ngapain sih orang itu? Beliau ini apa ya?
ini melakukan sedekah unlimited lah kalau bahasa aku. Jadi anak-anak di lapangan itu beliau selalu suplai ya minuman lah, makanan gitu, terus obat-obatan selalu ready. Padahal beliau hanya seorang parents di tempat anak saya main bola. Akhirnya saya penasaran, saya ajak ngobrol. Alhamdulillah bisa nyambung, tersambungkan, dan salah satu pesannya ini tadi. Insya Allah Pak, asalkan niat baik kalau bisnis, sama jangan pernah nyerah. Jadi intinya saya nanya, gimana cara membangun bisnis lah gitu. Jawabannya dengan simple, padat. Insya Allah Pak, asalkan niat baik kalau bisnis, sama jangan pernah menyerah. Jadi untuk berhasil bisnis, jawabannya beliau gitu. Asalkan niatnya baik kalau bisnis, sama jangan pernah nyerah. Lagi-lagi real, nyata, ini jawaban salah satu orang owner pebisnis ya, yang saya lihat sudah sangat mapan lah ya. Saya juga baru kenal, lalu belum lama, gara-gara anak saya main bola gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman kadang-kadang kayak gini tuh, kita tersambungkan. Saya dulu nggak paham mencari network, mencari ini, ternyata gitu. Network tuh di mana-mana ada nih, sampai di teman-teman mungkin yang di YouTube Wonders Academy yang jadi penontonnya, Anda kan juga luar biasa. Saya pantau dari Purwokerto, dari Jember, dari Lampung, dari Jakarta, dan ternyata bukan